Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Berbicara tentang tersandung, mungkin hampir semua dari kita pernah tersandung ketika kita berjalan atau berlari. Saat kita tersandung kemudian kita jatuh, ada hal yang menyebabkan kita tersandung, entah itu batu atau kayu yang ada di jalan, entah itu mungkin tali sepatu kita yang tersangkut dan kemudian membuat kita tersandung, atau lain sebagainya. Dalam kehidupan rohani kita juga diingatkan oleh Tuhan bahwa kita tidak boleh membuat orang lain tersandung. Tentu tersandung di sini adalah ketika hidup kita bisa membuat orang lain sampai terjatuh, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Tentu kalau seseorang sudah dewasa rohani, dia tidak akan mudah tersandung, ya. Misalkan soal makanan. Di zaman perjanjian baru, di zaman jemaat mula-mula, ada orang-orang yang berpendapat bahwa kalau makan daging yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, atau bahasa saat kininya mungkin adalah daging-daging yang mungkin sudah dimintakan berkat kepada dewa-dewa lain, maka itu tidak boleh dimakan, ya. Tentu bagi orang yang dewasa rohani, kita mengerti bahwa daging itu hanya makanan. Mau itu sudah dipersembahkan dahulu, ya selama kita berdoa sebelum makan dan kita percaya kepada Tuhan, tentu seharusnya tidak ada efeknya. Kalau memang opsi pilihannya mungkin ya daging yang dijual semuanya sudah dipersembahkan, begitu ya. Kalau ada daging yang belum dipersembahkan, ya kita tentu memilih daging itu sebisa mungkin. Tetapi pada masa itu ada orang-orang yang mungkin secara kerohanian belum terlalu dewasa, dan mereka mempermasalahkan hal itu. Sehingga Paulus berkata, kalau memang makan daging itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, lebih baik saya tidak makan daging, saya makan sayuran saja. Lebih clear, saya tidak menjatuhkan orang lain. Tidak makan daging mungkin lebih sehat juga, gitu kan ya. Tetapi ada satu hal yang seharusnya kita juga pelajari, bahwa satu-satunya cara membuat orang tidak tersandung adalah dengan membuat orang tersebut menjadi dewasa, sehingga mereka memiliki pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip kekristenan, bahwa yang penting itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar, ya. Tidak ada halal haram sebetulnya, tetapi tentu saja tidak semua berguna. Bukan berarti kita lalu boleh makan daging sembarangan, tidak. Tetapi bukan makanan yang penting, tetapi hati yang menghasilkan perkataan itu yang jauh lebih penting. Apa yang keluar bisa menajiskan orang, karena dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang negatif itu bisa membuat orang lain jatuh juga. Nah, kalau kita mungkin pernah ditegur orang dan orang tersandung karena sikap kita, ya oke, mungkin kita bisa toleransi dengan kita mengubah diri kita. Tapi yang lebih penting adalah kita mengedukasi mereka, membuat mereka juga menjadi pribadi yang cerdas, sehingga mereka bisa berkembang dan tahu, oh ternyata dulu yang saya pikir hal itu salah, ternyata itu tidak salah. Dulu saya pikir makan daging yang dipersembahkan kepada dewa lain itu salah, ternyata ya kalau memang kondisi terpaksa ya tidak apa-apa. Bukan masalah dipersembahkannya, tetapi bagaimana kita menyikapi hal itu. Dan itu banyak hal lain yang bisa membuat orang lain tersandung. Tapi kalau kita juga mengedukasi mereka, membuat mereka cerdas rohani, mereka akan bertumbuh dan akhirnya memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Tentu kita tidak mau membuat orang lain tersandung, dan jangan membiarkan diri kita tersandung.
Tetapi lebih dari itu, mari kita sama-sama belajar supaya kita bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang cerdas dan mengerti kehendaknya. Amin. Tuhan memberkati.